Rusia tidak memiliki rencana untuk mengevakuasi sekutunya, Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang sedang menghadapi oposisi bersenjata yang mengancam akan menggulingkannya. Sumber tersebut mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin muak dengan laporan pasukan Suriah di bawah rezim Assad telah melarikan diri dari posisi mereka, sehingga kelompok pemberontak dapat menguasai kota-kota penting. Sementara itu, keluarga Bashar al-Assad ternyata telah melarikan diri ke Rusia beberapa hari setelah pasukan pemberontak melancarkan serangan mendadak yang merebut sebagian besar wilayah di Suriah Utara. Tidak jelas apakah Presiden Suriah Bashar al-Assad tetap berada di negaranya. Sebuah saluran berita TV pro-Assad mengatakan presiden itu telah melakukan perjalanan ke Iran, tetapi kemudian membantah laporannya sendiri. Sementara itu, pejabat Mesir dan Yordania dikabarkan mendesak Presiden Bashar al-Assad untuk meninggalkan Suriah dan membentuk pemerintahan di pengasingan. Perang saudara di Suriah kembali memanas setelah kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dan militan sekutunya menyerbu kota Aleppo. Mereka berhasil menembus pertahanan militer Suriah dan mengklaim berhasil merebut kota Aleppo, Idlib, Hama, dan kini bersiap merebut Homs sebelum menuju ke Damaskus. Sebagaimana diketahui, perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011 ketika rakyat Suriah berdemonstrasi menuntut diakhirinya kekuasaan keluarga Bashar al-Assad dari Partai Ba'ath selama puluhan tahun. Ayah Bashar, Hafiz al-Assad, yang berkuasa selama 29 tahun, mempersiapkannya untuk menjadi presiden Suriah selanjutnya. Bashar al-Assad diyakini sebagai pengganti kakaknya Bashar al-Assad, yang seharusnya menjadi calon penerus ayahnya, meninggal dunia pada tahun 1994 karena kecelakaan. Rezim Hafiz kemudian merevisi aturan usia calon presiden sehingga Bashar al-Assad dapat mencalonkan diri pada pemilu tahun 2000 menyusul kematian Hafiz al-Assad. Setelah 11 tahun berkuasa, protes pecah pada tahun 2011 untuk menuntut pengunduran diri Bashar al-Assad. Kekerasan meningkat ketika pasukan keamanan Suriah menembaki para demonstran, menewaskan sejumlah orang. Kelompok pemberontak, HTS dan faksi lainnya yang didukung Turki muncul mengambil peran untuk meruntuhkan kekuasaan Bashar al-Assad. Iran melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2012 setelah memberikan bantuan politik dan logistik pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Rusia secara militer membantu Assad merebut kembali sebagian besar negara dari HTS, negara Islam atau IS, sebelumnya ISIS, dan puluhan kelompok bersenjata yang didukung Amerika Serikat atau AS. Pada tahun 2016, Presiden Bashar al-Assad berhasil mempertahankan kekuasaan di Aleppo yang merupakan kota terbesar kedua di negara itu setelah Damaskus. Aksi saling serang antara militer Suriah dan kelompok pemberontak masih terjadi hingga pada tahun 2020 Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata kedua pihak di Suriah. Namun, pertempuran meletus lagi ketika HTS dan milisi sekutunya
menyerang kota Aleppo yang dikuasai pemerintah di Suriah Utara dan merebut kota Aleppo, Idlib, Hama, hingga Homs yang direbut baru-baru ini. Ketika Putin sibuk dengan perang di Suriah, Luxembourg justru bersiap melakukan serangan ke Rusia. Perdana Menteri atau PM Luxembourg, Xavier Bettel, mengatakan bahwa kondisi pinggiran kota Borodianka yang dilanda perang di Ukraina adalah simbol kekejaman dan kekerasan yang tak masuk akal. Dia bicara demikian selama berkunjung ke negara tersebut. Bettel adalah pejabat tinggi terbaru yang mengunjungi Ukraina setelah sebelumnya ada Presiden Perancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan PM Italia Mario Draghi. PM Inggris Boris Johnson juga kembali ke Ukraina pada pekan lalu dalam kunjungan terpisah. Dia membagikan foto-foto kunjungannya yang diperlihatkan berbicara dengan penduduk di dekat rumah-rumah yang hancur dan memeluk seorang wanita berkerudung hitam. Sebelumnya, Bettel mengumumkan dia telah tiba di Kiev untuk menunjukkan solidaritas Luxembourg dengan rakyat Ukraina. Kota Bucha, kota Borodianka, kota Irpin, dan pinggiran kota Kiev lainnya menjadi simbol dugaan kekejaman Rusia setelah seluruh blok perumahan di sana dihancurkan dan ratusan warga sipil ditemukan tewas menyusul mundurnya pasukan Moskwa pada awal bulan April. Kiev mengatakan pada Selasa bahwa korban dari upaya Rusia untuk merebut kota itu terus ditemukan. Sedikitnya 1.333 mayat warga sipil di Kiev telah ditemukan sejauh ini dan 300 orang masih hilang.